dan kodeks yang lainnya mana? Kok saya lagi yang punya tugas itu? Kalian lah yang punya tugas. Di dalam Sinaiticus Vaticanus itu tidak ada kemudian data 16, 17, 18, 19, 20 di dalam Matius 28 itu. Oke, bisa tolong ditampilkan. Kami mempercayai bahwa Matius 28 itu bukan kitab tambahan. Nah, karena kami mempercayai itu bukan kitab tambahan dan Bang Suma mengatakan oh enggak, itu kitab tambahan. Nah, tolong tunjukkan data untuk mendukung argumentasi dari Bang Suma. Oke, sekarang baca nomor 15-nya dari 28. Oke, logika aja. Silakan. Bukan isi itu. Itu kan akan keluar dari ayat, itu akan keluar dari Alkitab, Bang. Kan begini, kita kalau berbicara manuskrip, Bang, itu akan keluar dari Alkitab yang ada sekarang ini, Bang, dari Matius 28 itu. Jadi mohon tunjukkan dari manuskrip yang mana, misalnya dari Kodeks Vatikanus atau Kodeks apalah. Yang beberapa macam kodeks itu tunjukkan, Bang. Sekarang begini, saudara. Saya tanya dulu. Kan saya tanya dulu akarnya dulu. Saya tanya dulu akarnya. Matius itu ditulis tahun berapa? Ini dulu akarnya dulu kutanya. Aduh. Ya, jadi begini. Kalau misalnya saya mengakui misalnya contoh ya. Saya mengakui kalau saya mengakui kalau tidak semua isi Alkitab atau tidak semua catatan-catatan tentang Matius itu saya hafal. Saya udah jujur nih. Nah, misalnya tentang wawasan saya. Sekarang saya tanya dulu sama Anda, Matius itu ditulis tahun berapa? Itu dulu. Iya, saya belum bisa memberikan ya, sudah, jawaban, lalu untuk apa saya tunjukkan manuskrip? Kalau tahunnya saja Anda nggak tahu. Itu sebagai bukti, nggak begini kan? Ketika saya mengetahui, otomatis kan dari belajar dulu, Bang. Benar nggak? Nah, ya, terus kenapa Anda mengimani kalau tanpa Anda pelajari? Kan lucu. Nah, berarti Anda beriman dulu tanpa pelajari lebih dulu. Oke. Iya, harusnya Anda pelajari dulu baru imani. Kalau begitu, Bang, silakan Abang ajarkan kepada saya dan tunjukkan data mengenai tentang apa yang saya imani dalam Matius 28 itu, bahwa ternyata itu adalah silakan Anda baca nomor 15-nya. Tanpa kita tunjukkan nomor 15-nya yang menentukan. Saya nggak mau tunjukkan aja, Bang. Itu Anda nggak mau, saya mau. Jangan secara tekstual dalam Alkitab, tapi kita beralih. Kita ke kode Vatikanus nggak bisa. Aja, kitab Anda yang membuktikan dirinya palsu. Kok jadi saya yang membuktikan? Kitab Anda sendiri. Kitab Anda sendiri yang membuktikan dirinya palsu. Buka. Jadi Matius 28 nomor 15. Buka dong. Jangan gengsi dong. Saya minta dari kode Saya minta Anda baca Matius 28 nomor 15. Silakan Anda baca. Kan abang kan mendalilkan tadi Abang bilang begini bahwa Matius itu kitab tambahan 28. Ya memang tambahan. Ya, memang tambahan. Dan Abang juga mengatakan begini sama saya, kamu itu jangan hanya sekedar mengimani tapi belajar dulu dong. Ya harus. Hanya orang bahlul yang beriman kepada sesuatu yang tidak dia tahu. Hanya orang bahlul. Kamu jangan sekedar imani tapi belajar dong. Makanya aku bilang, kenapa Anda tidak mau membaca nomor 15-nya? Kenapa saudara tidak mau membaca nomor 15-nya? Kenapa? Malu. Matius 28 nomor 15. Coba Anda baca. 15 ayat 15. Gitu. Kalau mau cerdas itu begitu. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita tersiar antara orang Yahudi sampai sekarang. Yang harus tersiar sampai sekarang apa? Ya ini kan cerita tentang dusta Mahkamah Agama. Yang harus tersiar sampai hari ini apa? Itu cerita itu bahwa Yesus tidak disalibkan. Oke. Bahwa Yesus tidak dibangkitkan. Siapa bilang? Aduh, pendusta pembohong. Ini berita yang harus tersiar adalah tentang tentara upahan, betul? Iya, tapi juga menyangkut terus kenapa ada penambahan berikutnya? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Yang mana yang harus tersiar? Tentang tentara upahan atau beritakanlah atau jadikanlah seluruh bangsa jadi murid? Yang mana yang harus tersiar? Ya, perkataan Yesus lah sendirilah, kan beda, Bang. Itu dia tadi. Jadi yang harus tersiar sampai hari ini tentang tentara upahan, bukan pergilah ke seluruh dunia. Itu data tambahan pergilah seluruh dunia itu adalah tambahan karena orang-orang Roma menginginkan seluruh dunia menjadi pengikut penyembah roh, dewa-dewa Romawi. Sehingga dia menambahkan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi penyembah roh. Itu silakan. Ini ada adik saya di sini. Ini ada adik saya di sini. Anda akan ditunjukkan. Dinda Jibril monitor. Kontradiksi sebentar. Apologetik sebentar. Apologetik dek sebentar. Tadi kan kau minta data kodeks, ya kan? Ya, apa yang kau inginkan tadi? Data apa?
Kodeks Bang Jibril, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ternyata masih awam sekali anak ini. Ya, saya bantah dulu ya pernyataan Bang Suma ya. Oke, nggak saya perlu. Kalau Bang. cuma membantah ayam pun bisa. 11, 12, Silakan 13, Dinda Jibril. 14, 15. Jadi 11, 12, 13, 14, 15 ini Bang. Ini Bisa kan ada nggak yang bisa menunjukkan manuskrip Matius Bisa. Sementara dicari saya enggak, dulu ya, kau Bang. diam aja, kau diam. Kamu izinkan ilmu saya, Bang. ilmu secuil, ilmu secuil. Oke lah, tapi abang nggak bisa menjawab ini, jangan meluntur. Diam dek, adik diam. Nanti dijawab. Besarin. Kau kalau syahadat kau cerdas kau nih, betul cerdas. Kalau dia pakai otak sih, kalau asumsi susah. Malah saya nggak perlu saya bersahadat. Ya udah nggak usah, saya juga butuh kau. Yesus bersahadat padahal. Saya juga nggak butuh Islam, Bang. Iya, Islam juga jadi, kebetulan tidak butuh orang yang tidak punya otak. Lanjut. Kalau di sini dilihat di Mark chapter 16 ini 8. Ini kalau kita zoom in ya. Nah, ini cuma sampai sini. Ini bawahnya kosong. Jadi yang 8 sampai 20 itu nggak ada sebenarnya. Ini original text ya, langsung dari Sinaiticus. Nah, dan ini juga dikuatkan oleh Text and Canon Institute dari textandcanon.org. Ini dari kekristenan. Kenapa di sini di list lagi list kodeks yang memang nggak punya ujung pasal itu. Jadi di Old Latin manuskrip Codex Bobenis ini nggak ada. Habis itu di Codex Syriac manuskrip nggak ada. Di Shiddiq manuskrip nggak ada. Di Christian Palestinian nggak ada. Di Aramaik nggak ada. Aramenian manuskrip nggak ada. Di Georgian manuskrip pun nggak ada. Jadi dari kekristenan juga udah mengakui bahwa memang ayat-ayat ini nggak ada di ujungnya. Ini kosong. Ini kalau saya zoom out. Kalau saya zoom out memang, nah tuh kelihatan kan kosong. Matius 28 ini kan, Dek? Ini 16 Markus, ya? 16 9 ke 20. Iya, itu Markus yang dimaksud Matius 28. Matius 28. Sinai ya? Iya. Vatikanus ada nggak dengan Sinai? Sinai sampai 20 ayatnya. Kalau Vatikanus? Vatikanus saya belum cek. Mestinya sih nggak ada juga ya. Karena dia Sinaiticus sama Vatikanus ini bertabrakan terus. Meskipun di abad yang sama. Matthew. Bentar ya. Matthew. Keringat dingin kok, jangan keringat dingin ya. Ambil tisu, ambil tisu. Apologetik, ambil tisu, keringat dingin, gue bilang. Oke, sudah selesai Bang? Enggak, kenapa dengan ini kenapa Bang? Ya oke, udah selesai ya? Enggak, karena ini pun kalaupun ada di sini, ini abad 4 Bang, 400 tahun setelah kejadian. Nah, sedangkan Matius itu dituliskan tahun 60-an, 62. Klaimnya, betul. Ya. Oke. Klaimnya jadi begitu. Intinya begini. Karena tidak ada kodeks satupun yang menunjukkan bahwa ada berisi ayat dalam Matius 28 itu, berarti intinya itu tidak valid ya. Oke. Tetapi begini Bang. Yang misalnya yang dikatakan dalam Matius 28 tadi itu bahwa itu adalah ayat yang tidak valid. Pertanyaan saya Bang, kenapa di dalam Kisah Para Rasul Bang, ini jelas-jelas ya Bang, misalnya ada dari peristiwa Pentakosta ini ada orang-orang yang mendengar atau menyaksikan peristiwa Pentakosta ini bukan orang-orang Yahudi saja. Oke. Biar sama saya aja Bang Zuma bentar. Dia Elam, penduduk Mesopotamia dan lain sebagainya. Ya boleh, Bang. silakan Dek. Kemudian disampaikan juga, dilanjutkan juga tentang khotbah Petrus di sini ya. Maka Petrus mulai berkhotbah kepada orang-orang ini Bang. Ini mereka menyaksikan bahwa peristiwa Pentakosta Bang. Bahkan juga Bang, kalau misalnya kita mau telusuri dalam surat Tuhan Bang, ada banyak misalnya
tentang murid-murid ya. Jadi Paulus atau Petrus itu diperintahkan untuk orang-orang bersunat. Kemudian saya mau lanjut dulu. Enggak, tapi abang mesti pahami semua kitab yang abang pegang sekarang itu nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3 bang. Nggak ada manuskrip atau tulisan langsung. Jadi kalau abang bilang ada saksinya, mau di abad 1 mau 2 juta orang pun yang ngelihat, tapi kalau dari 2 juta itu nggak ada yang nulis, itu berarti nggak ada buktinya bang. Karena di Bible abad 1, abad 2, abad 3 itu nggak ada bang. Jadi ini cuma imani saja. Tetapi kan begini bang, ketika misalnya ada klaim-klaim bahwa ini tidak ada di abad pertama, abad kedua, dan abad kemudian, saya bingung juga ya. Ada yang membuat saya bingung. Kebanyakan justru dari Alkitab yang kami pakai inilah yang dianggap itu palsu, itu dijadikan argumentasi dari pihak lawan. Ya, terus kalau kita pakai menurut abang kita kalau mau mematahkan pola pikir abang yang salah kaprah yang menuhankan dewa-dewa ini, kita mesti tunjukin apa? Al-Quran. Abang nggak akan mengimani Al-Quran, abang akan mengimani kitab yang dari abad 4 ini kan? Bukan persoalan apakah saya mengimani, bukan. Jadi begini, ketika disampaikan argumentasinya dan itu bersumber dari Al-Quran, ya itu karena kepercayaan kalian, kitab suci kalian itu valid lah menurut kalian. Dan saya hanya sekedar batas mendengarkan. Tetapi apabila tapi Al-Quran saya bisa buktikan, saya bisa tunjukkan abang sekarang Al-Quran yang abad 7, yang satu abad dengan Rasulnya, dengan penerima wahyunya, saya bisa cocokkan dengan Al-Quran yang 14 abad setelahnya, yaitu sekarang. Itu nggak ada perubahan. Sementara abang nggak bisa melakukan itu. Biblos abang abad 1 nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 nggak ada. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang tidak valid atau yang tidak asli. Enggak, saya enggak sampai di situ pemikiran saya. Tetapi yang saya heran adalah ketika dikatakan bahwa Alkitab ini adalah kitab yang tidak valid, bang. Tidak ada di abad pertama dan abad kedua dan abad yang kemudian daripada itu. Nah, kenapa kebanyakan Alkitab yang kami pakai ini, bang, kebanyakan dijadikan argumentasi untuk membenarkan. Ya itu tadi saya tanya, kalau saya pakai Al-Quran, abang nggak akan mengimani juga kan? Abang mengimani kitab abang kan? Kami menunjukkan bahwa kitab abang ini, menunjukkan bahwa kitab abang ini nggak bisa dijadiin pegangan untuk iman gitu loh. Sekali lagi begini bang ya, kalau datanya bersumber dari Al-Quran, kan saya sudah bilang, saya tidak pernah persoalkan, oke lah, mau urusan saya mau terima atau nyanda, yang terpenting kalian pakai data yang dari kalian, dan yang sesuai yang kalian imani. Tetapi, kemudian kalau kalian memakai data dari kami, yaitu Alkitab, dan kemudian di satu sisi juga kalian mengatakan, ini standar ganda ya bang, di satu sisi, itu dijadikan sebagai suatu kebenaran untuk membela argumentasi kalian, tetapi, di satu sisi, itu dijadikan sesuatu yang bahkan disebut anatema ya. Abang tahu nggak kenapa kami membahas ini? Karena abang menyamakan, abang menggunakan kata Allah, Isa Al-Masih dan seterusnya. Kalau abang pakai Theos, kalau abang pakai Tuhan abang, kayak orang-orang di luar negeri, kami nggak akan menyentuh karena abang mengaku ini Injil, sementara ini Evangelion, beda gitu loh. Sekali lagi begini. Abang mau nyuri diksi kami, tapi nggak mau disentuh, gimana nih? Sekali lagi begini ya bang, saya bukan berarti melarang Anda untuk silakanlah. Kemudian silakan kalau Anda ingin memakai argumentasi yang bersumber dari Bible. Maksudnya begini, bukan begitu. Kalau Anda ingin memakai ayat-ayat dari Alkitab, abang napas dulu, santai aja. Anda, misalnya, Anda ingin membenarkan argumentasi Anda lewat Bible, lewat ayat-ayat yang tertera di Alkitab, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Tetapi jangan standar ganda dong, bang. Maksudnya? Giliran kami yang memakai, kalian bilang, oh ternyata ini Alkitab. Abang mau pakai apa? Abang mau pakai apa? Enggak, maksudnya kan kadang-kala kan saya diskusi nih bang. Saya diskusi. Jadi saya diskusi, giliran misalnya saya menampilkan ayat, kemudian kan sesuai dengan pernyataan Bang Suma tadi. Bukan Bang Suma, mungkin abang yang mengatakannya tadi. Di abad pertama itu tidak ada, abad kedua juga tidak ada, abad ketiga tidak ada. Nah, jadi bagaimana nih bang? Yang kalau dikatakan abad pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya nggak ada, lalu misalnya tadi abang mengutip argumentasi dari Alkitab, berarti itu nggak bisa dijadikan pedoman dong dalam untuk abang. Untuk abang nggak bisa. Karena kan iman saya kan nggak di situ, iman abang di situ. Dan batallah juga lah misalnya otoritas ayat itu untuk mendukung argumentasi Anda. Karena kan dibilang kan itu nggak. Iya itu kan dasar iman abang, bukan dasar iman saya. Abang paham nggak sih? Begini, oke, berarti iya saya paham. Berarti tidak baik dari argumentasi saya maupun Anda tidak akan pernah bisa valid kedua-duanya. Mengapa? Karena baik dari Anda maupun saya memakai argumentasi atau ayat-ayat pendukung
untuk argumentasi kita. Bukan kalau abang kita makanya sebelum dari kitab yang tidak bisa dipercayai atau makanya kita udah biasanya Bang Zuma sama apologet yang lain itu udah memahami kalau abang ini udah paham bahwa kitab abang ini memang dari abad 4 nggak dari abad 1 dan itu landasan iman abang. Kalau sekiranya pernyataan ini misalnya seperti itu, ya saya no comment, saya nggak bisa melanjutkan lagi. Intinya kan ini kan bicara mengenai tentang dasar. Ya udah kalau memang jawaban abang akan imani saja ya ngapain kita diskusi? Apa gunanya bang? Gini bang ya, apa gunanya kita mendalilkan sesuatu, mengutip sesuatu, tapi dasarnya itu udah ketahuan misalnya dikatakan bahwa itu Setuju. Apa gunanya misalnya? Ya setuju. Sama juga, baik Anda maupun saya ketika mengutip satu ayat Alkitab tapi itu tidak dijadikan misalnya sebagai dasar yang kuat atau punya otoritas. Itu kan landasan iman abang, diulang lagi. Itu kan landasan iman abang. Abang paham gak sih bang? Saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tetapi Bang Zuma menggunakan landasan iman abang untuk mematahkan argumen abang. Valid dong, karena itu landasan abang. Tapi detik abang bilang, oh ini ditulis di abad 1, oh ini ditulis di sini, oh ini saksinya ada 50.000. Iya mana? Kami tanyakan lagi mana? Nggak ada itu. Di satu sisi benar, itu seperti menumpang dalam argumentasi saya, kan? Menumpang dalam keimanan saya. Argumentasi Bang Zuma itu argumen bang. Terus Bang Zuma argumennya dimulai dari mana? Kalau nggak dari dasar keimanan abang? Iya, dia gunakan dari Alkitab yang saya percaya sebagai firman Tuhan. Di ya satu sudah. sisi, Alkitab yang saya pakai untuk membantah argumentasinya, ya seperti yang kamu katakan tadi, ini nggak ada di abad pertama, nggak ada di abad kedua, dan seterusnya. Berarti gugur dong, baik dari kamu maupun dari saya. Betul. Nggak valid dong. Betul. Oke, alhamdulillahnya, landasan iman kami nggak ada di situ. Jadi kami nggak gugur iman kami. Yang gugur itu iman abang. Makanya dari saya begini, apabila misalnya ini tidak lagi layak dipercayai misalnya oleh kalian, saya kan masih tetap percaya dan kalian nggak percaya. Oke. Tapi kalau begitu ya buat apa misalnya saya berargumentasi? Sedangkan data yang saya paparkan tidak bisa diterima sebagai kitab suci atau keyakinan itu. Terus kami melandasi untuk mematahkan argumen abang dari mana? Iya, dari keimanan saya, tetapi ya sudah. Tetapi di satu sisi sederhananya begini, ketika saya mau memaparkan argumentasi untuk membantah argumentasimu, kamu mengatakan bahwa di abad pertama lo dan kedua dan ketiga lo tidak begitu ada. Abang bilang udah ada saksi. Oh ini saksinya begini, oh ini saksi. Sementara saksinya nggak ada. Ini kita berdiri sendiri di abad keempat. Iya, supaya kita nggak bertele-tele sebenarnya gitu. Udah lumayan 40 menit. Fix aja lah. Yang awalnya saya meyakini, tetapi kemudian tidak diakui. Oke, silakan, nggak apa-apa. Nggak, tapi di sini saya mau memberitahu bahwa yang abang yakini ada saksi dan seterusnya itu nggak ada bang. Abang boleh cari tahu sendiri. Saya nggak akan ngajarin abang. Tapi kalau abang mau belajar, mau abang mau tahu dan abang bisa verified juga. Kitab abang ini nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3. Saya bisa tunjukin dari Sinaiticusnya sendiri. Sinaiticusnya ini bapak-bapak gereja ini mengakui bahwa ini tulisan Kristen yang lengkap, muda atau tertua, terawal, paling awal itu kata-kata mereka. Ini yang paling awal. Dan ini perkiraannya di 325 ke 350. Itu nomor 1. Kedua, kalau abang pelajarin lagi, abang percaya Tritunggal? Yes. Nah, kalau abang percaya Tritunggal, abang pelajari lagi. Tritunggal itu sumbernya dari Tertullian, bang. Abang bisa Google, abang bisa cari tahu. Bapak Trinity, Tertullian. Oke. Tertullian itu lahir di tahun 155 ke 160. Meninggalnya di 220, 230. Abang tahu nggak Tertullian 40 ke 50 umurnya pertama, itu dia agamanya apa, bang? Ya, agama di luar Kristen. Roman Greco namanya. Konsep ketuhanan Roman Greco itu Kapitolin Triad. Tuhan Kapitolin Triad ini 3. Sang Bapa, Jupiter, Juno, Sang Firman. Ya. Jadi Tuhannya Tertullian sendiri di 50 umur dia pertama itu Tertullian ini konsep Tuhannya itu Kapitolin Triad. Bapaknya Jupiter, anaknya Sang Firman atau Juno. Habis itu the wisdom, Roh Kudusnya. Nah, Tertullian masuk ke Kristenan di umur 50
Abis itu dia mengusung konsep Trinitas. Yehosua di abad 1 dijadikan firman, Roh Kudus dijadikan the wisdom, Jupiternya digantiin jadi Tuhan Bapa. Di mana ajaran nabi-nabi ini, Bang? Di ajaran Abang sekarang ini. Ajaran nabi-nabinya di mana? Apakah benar Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyembah Tuhan yang 3-1-1-3? Nah, ini mentok nih kayaknya. Bang Zuma kalau udah Zuhur, silakan. Ya, oke. Ya, jawaban saya sih simpel sih sebenarnya. Saya mengatakan kembali yang saya sudah katakan tadi bahwa kalau berbicara urusan keimanan atau keyakinan. Bukan soal keimanan, Bang. Ini fakta sejarah. Saya nggak ngomongin keimanan dari tadi. Bukan, tadi yang dimaksudkan dengan Alkitab itu tadi. Oh, saya nggak, tertuliannya nggak ada mau direspon. Lebih dalam ya. Saya jujur kalau misalnya saya belum bisa kaji lebih dalam mengenai tentang tokoh-tokoh orang-orang yang mencatat Alkitab, kemudian memaparkan data mengenai tentang ini. Makanya dari tadi pertanyaan saya seringkali mengulang-ulang bahwa apabila misalnya yang tidak valid, kemudian tolong dong tunjukkan datanya di mana. Dan pada akhirnya sudah ditunjukkan tadi. Nah, menyangkut tentang keyakinan, saya sudah katakan tadi bahwa kalau menyangkut tentang keyakinan, ya saya nggak bisa campur adukan ya. Jadi soal urusan orang mau percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya itu dari saya. Jadi soal Tertulian Abang nggak ada mau ngerespon sama sekali? Soal Tritunggal dan nggak ada, karena dia udah beralih ke dalam ajaran bidat. Oh, Tertulian bidat? Dia bapak Trinitas loh, Pak. Bang? Bang? Tertulian ini bapak gereja nomor 1 di abad 2 loh. Iya, tapi kemudian menjadi Oneness. Oh enggak, dia Tritunggal, Pak. Dia, ya Allah. Dia bapak pencetus pertama atau pelopor ajaran Tritunggal. Dia sudah menjadi mantan. Hah? Kapan? Coba cek datanya. Ini saya di depan datanya. Kapan tuh, Pak? Waduh, Bapak ngefitnah Bapak gereja nih. Orang Oneness seringkali mengatakan itu. Tertulian ini bukan dia nggak tahu soal Oneness, abangku. Dia meninggalnya di tahun 220, 230. Dia belum ada Oneness. Dia bapak Tritunggal, abangku. Waduh, abang belajarnya. Karena saya catut nama dia untuk membenarkan narasi saya, abang langsung benci sama dia. Sampai abang fitnah. Gimana? Carilah datanya. Kebanyakan orang-orang Oneness sering mengatakan seperti itu. Jadi abang menuduh Tertulian Oneness, sementara Oneness-nya belum ada. Bukan saya. Itu pernyataan dari orang-orang Oneness. Iya, pernyataan orang Oneness. Mereka nggak suka sama Tertulian ini karena dia bukan orang Kristen awalnya. Dia bawa ajaran pagan dia ke dalam kekristenan. Mereka mengatakan bahwa Oneness, bukan Oneness tapi Tritunggal, itu adalah dipelopori oleh Tertulianus ini. Kemudian Tertulianus menjadi mantan dari Tritunggal. Itu nggak ada datanya itu. Itu saya nggak tahu. Itu nggak ada tuh datanya. Itu dia. Enggak, tapi abang tetap nggak menjawab nih. Di mana nabi-nabi sebelum Tertulian yang menyembah Tuhan yang 3-in-1? Saya belum bisa menunjukkan data tentang Tritunggal. Oke, siap. Siap, berarti maunya perang ayat. Bang semua, udah monitor? Bang semua? Lagi zuhur mungkin ya. Tapi kalau abang nggak mau dari segi sejarah dan ini, abang mengimani Tritunggal kan ya? Sampai dengan sekarang ini, saya masih mengkaji mengenai tentang Tritunggal. Oke, kalau berarti Yesus Tuhan menurut abang?
Iya, kalau dalam tunggal. Oke, coba saya mau nanya nalar abang deh. Abang mengimani Tuhan abang maha besar. Coba diulang lagi. Abang mengimani Tuhan abang maha besar. Yes. Abang tahu definisi maha besar? Melampaui dari segala yang ada, yang diciptakan. Bukan. Definisi maha besar, maha itu dalam KBBI, maha itu artinya kekal dan mengikat. Jadi kalau maha besar, dia itu secara fisik maha besar, dia kekal besarnya. Kalau dibilang maha suci, itu... Secara fisik dia kekal. Hah? Secara fisik dia kekal berarti. Ini saya ngomong maha besar. Habis itu kalau maha suci berarti kekal dan mengikat sucinya. Dia nggak akan sedetik pun nggak suci. Jadi kalau saya tanya abang, apakah abang mengimani Tuhan abang maha besar? Tadi dikatakan secara fisik berarti dia kekal. Maha besar, besar, Ya. besar. Kekal Iya, besarnya. tetapi ya secara fisik lah tadi dikatakan ya. Oke. Nah, berarti yang kalian percaya bahwa Tuhan itu dalam bentuk fisik. Iya. Oke. Jadi dia Kalau abang mau ngomongin kekuasaan yang besar itu maha kuasa, bang. Bukan. Beda. Maha kuasa, maha besar, maha suci. Hah? Berarti kalian mengimani bahwa Tuhan itu dia bentuknya rupanya itu seperti fisik. Besar, bang. Besar. Tetapi bukan bagian dari tapi bukan Allah berarti itu Tuhan wujud, bang. Allah itu wujud, ada. Ya, tapi bukan berarti dia berwujud fisik atau dia berwujud fisik. Wujud, abang tahu nggak ada arti wujud itu apa? Iya, wujud rupa. Misalnya Bukan. Nah, abang keliru antara wujud dengan bentuk. Sifat. Nggak, abang keliru nih antara wujud Oke, dan bentuk. jelaskan dulu. Nah, wujud itu ada, bang. Secara KBBI, kata wujud itu artinya ada. Sesuatu Tapi yang kalau dapat bentuk, indrawi. nggak, belum tentu. Wujud itu ada seperti udara. Ada kan, ada udara. Tapi apakah abang bisa melihat dengan indera? Kalau Wujud misalnya itu dikatakan ada, exist. Enggak, definisi wujud itu apa, Bang? Ada. Ada yang dimaksud apakah kemudian dikatakan ada itu karena bisa dilihat oleh indera atau gimana? Nggak relevan dengan indera. Kalau wujud itu ada, exist, ada. Kita indera nggak indera kan ada, bang. Ya, maksudnya begini, dari mana kita bisa mengetahui kalau ini berwujud sedangkan kita nggak bisa lihat? Nah itu Nah terus gimana dengan udara, bang? Dengan oksigen? Ya, udara kan Kita bisa tahu dari dirasakan. mana? Udara Hah? kan bisa dirasakan, inderanya apa? Oksigen. Bisa Yang saya bilang oksigen. Abang tahu dari mana? Oksigen itu ada. Oksigen memang tidak bisa saya lihat, tetapi mampu saya hirup. Enggak, yang abang hirup udara yang mengandung oksigen. Iya, oksigen itu Oksigennya sendiri abang nggak rasakan. Sampai ke dalam O2. paru-paru abang pun abang nggak rasakan. Oksigen kan O2, gini bang ya, oksigen kan O2, itu kan dapat diteliti dengan cara apa? Dengan cara misalnya kita mampu memahami tentang unsur-unsur karbon. Dengan belajar kan, nggak dengan indera kita kan? Ya, tetapi itu kan berarti ada, tapi nggak di luar indera kita ya? Nah, kalau itu kan bang bentuk-bentuk hanya oksigen itu kan. Iya ada, kan iya unsur. berarti Kan oksigen itu wujud ada, tapi di luar indera kita ya. Tetapi yang menjadi Abang pahami dulu deh, abang jangan mendengarkan saya untuk menjawab dan membantah. Coba abang mendengarkan saya untuk memahami, untuk paham. Saya ulang ya, jadi oksigen itu ada, wujud di luar indera kita ya bang. Oke. Jadi Betul, kan begini bang. betul nggak? Oksigen itu kan kalau misalnya CO2 atau O2 itu kan berbeda. Itu kan karbon yang kotor, O2 itu karbon yang bersih. Benar nggak? Nah, itu menumpang di dalam udara yang kita hirup. Udara yang disebut karbon ini tergantung kalau misalnya tercemar oleh polusi-polusi udara seperti debu dan asap dan lain sebagainya, itu disebut CO2. Udara yang mengandung karbon dioksida. Kemudian kalau ini abang mau kemana sih? Abang mau arahnya kemana sih ini? Kita saya jelaskan begini. jadi kusir. Iya, saya O2 paham. Saya percaya abang paham. O2 itu berwujud bang karena Ada kan? dapat Ada dia kan? Dari bersih. Ada berarti Dari bersih. kan? Abang, aduh, ini diulang lagi. Abang paham nggak definisi wujud, bang? Iya. Wujud itu apa?
Iya, sesuatu yang berupa. Enggak dong, itu bentuk. Wujud itu ada, Bang. Nah, bentuk nggak berbentuk nggak relevan. Tapi wujud itu ada. Wujud nih, bentuknya itu nggak penting. Wujud itu artinya ada. Ya. Tapi kalau abang mau berbentuk, bentuknya cair, bentuknya gas, bentuknya padat, bentuknya es, bentuknya panas, terserah. Itu bentuknya. Beda ya bang ya, antara wujud ada dan berbentuk. Pisahkan dulu itu. Ya, nah sekarang kita balik lagi, lompat lagi, ini udah lompat kejauhan. Abang mengimani Tuhan abang maha besar. Yes. Secara definisi, maha besar itu kekal dan mengikat besarnya, keberadaannya. Gak pernah sedetik pun dia kecil. Nah, lalu Tuhan abang bilang Yesus. Kan dia kecil bang. Berarti gugur ya maha besar. Mulutnya dibuka Ten. Bunda Adija kalau mau ngobrol sama dia. Aduh, udah dari tadi ini botolnya akut. Aduh, udah nggak betah aku, botolnya akut ya bang. Iya, kayaknya ngobrolnya untuk ngebantah-bantah doang, bukan untuk nambah ilmu. Iya, botol banget nih bocah FF ini. Oh iya, ini yang tadi buka kamera ya? Iya, ya itu bentuknya itu. Begonya gak karuan. Macet kan dia kan, macet. Soal wujud sama berbentuk aja dia masih keliru, jadi. Seneng dia itu di mute itu, seneng dia. Apakah karena dia memiliki kehendak bang? Terus ya. Seolah-olah itu apa gimana coba diulang. Tadi abang ke-mute. Saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan. Enggak ke-mute, bukannya kecepatan. Ke-mute tadi abang saya enggak. Iya, tadi saya nggak tahu ya kalau di-mute. Nah, kita kan sepakat bersama-sama bahwa kemahabesaran itu artinya kekal kan? Nah, kemudian juga kebesaran itu dia itu meliputi semuanya, itu mengatasi semuanya ya, di atas semuanya segala-galanya. Nah, tapi bukan berarti ketika maha dia besar, besar. Tadi kita lagi mendefinisikan maha besar. Habis itu saya tanya sama abang, Yesus itu pernah kecil, berarti Tuhan abang kehilangan maha besarnya ya? Iya, karena apa? Karena dia pernah kecil. Apakah yang membuat dia menjadi maha kecil itu apakah dari kehendaknya sendiri atau dari kehendak manusia? Itu dulu yang dipertanyakan. Saya nggak ngomongin kehendak, Bang. Ini secara sifatnya aja maha besar. Tuhan abang mengimani dia maha besar. Tapi dia pernah kecil, berarti hilang mahanya, Bang. Ya, memang pernah. Ya, berarti gugur mahanya ya. Bukan berarti gugur. Loh. Jadi dia maha besar tapi pernah kecil. Gimana sih? Oke, begini aja ya. Dia memang pernah kecil. Ya hilang mahanya. Karena maha itu definisinya kekal. Iya, tetapi ya sudah berarti hilang ya. Maha besarnya Tuhan abang nih hilang ya. Begini, apakah saya perlu nggak menjelaskan kepada Anda mengapa dia menjadi kecil? Atau saya hanya sekedar menyepakati bahwa dia pernah dulu menjadi kecil? Kenapa dan nggak pernahnya, kenapa dan kenapanya ini nggak penting bang. Ini saya ngomongin title dia, nggak relevan dia mau kecil sedetik, seperempat detik. Yesus pernah menjadi manusia, itu jelas. Ya sudah berarti maha besarnya gugur ya. Ya. Oke, berarti maha besarnya gugur. Abis itu maha suci. Abang mengimani nggak Tuhan abang itu maha suci? Yes. Maha suci ini saya ulangin lagi. Maha itu artinya kekal mengikat kesuciannya. Nggak pernah sedetik pun kotor. Nggak ada sedetik pun, nggak ada setitik pun nodanya. Betul nggak? Ya. Nah, abang bilang Yesus maha suci. Sementara kalau dia jadi manusia, kalau ini abang contohnya abang lagi makan nih, ngobrol sama saya. Kalau abang makan 4 jam kemudian usus abang udah kotor. Berarti gugur juga ya maha sucinya ya?
Mungkin beliau suci, setuju. Mungkin dari dosa, dari ini, dari itu. Tapi maha sucinya gugur ya. Jadi apapun yang abang tanyakan kepada saya, intinya kalau Yesus sudah pernah menjadi manusia, itu hilang seketika. Akhirnya abang paham kan? Karena kan dari tadi kan ini sudah menjadi bagian dari Ya, berarti hilang mahanya ya bang ya? Iyalah, di dalam Filipi pasal 2 tadi dikatakan dia merendahkan diri. Iya, ya sudah. Kalau abang udah mengimani kalau abang udah mengimani kemahaannya udah gugur ya sudah. Ya, kalau saya sih cuma mau nyembah Tuhan yang maha, bang. Kalau kamu butuh penjelasan, misalnya kenapa Yesus melakukan semua itu, nah saya akan jelaskan. Tetapi iya, kenapa, bang? Tapi Tuhan itu nggak boleh nggak konsisten, bang. Lah, dari mana? Kalau misalnya Tuhan yang menentukan dan juga kan gini, disebut tidak konsisten, nah, tapi kalau Tuhan sendirilah yang berfirman, kemudian Tuhan sendiri yang membatalkan, masa membatalkan boleh, tapi ada konsekuensinya. Abang paham nggak konsekuensi? Ada konsekuensinya. Bukan sekalinya Tuhan bilang, aku tidak akan terlihat di dalam dunia ini. Terus tiba-tiba dia terlihat. Bang, gini bang, kalau Tuhan kayak gitu nggak bisa dipercaya, bang. Ini Tuhan penipu. Cara kita memahami bang pikiran Tuhan dengan manusia itu terlalu jauh sekali, bang. Betul, setuju. Saya pikir begini, ketika Tuhan membuat sebuah keputusan dan terlihat keputusan itu tidak pernah bisa dibatalkan, namun suatu waktu dia ingin membatalkan keputusan itu karena mungkin dia memiliki alasan yang tertentu atau oleh karena misalnya, seandainya bang, kalau ketika kamu atau dan saya sudah ditentukan misalnya tidak akan pernah diselamatkan atau masuk surga, namun sewaktu-waktu ada hal yang kamu buat ya. Nah, apakah ketika Tuhan membatalkan? Enggak, tapi iya paham. Saya paham poin abang. Tapi gini deh bang, either memang Tuhannya lagi melakukan nasakh mansukh atau memang ajaran yang berbeda. Sekarang saya coba nih, saya ngetes aja bang. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak ada yang menciptakan kejahatan. Manusia. Nah. Oh, enggak. Saya nggak tanya soal melakukan. Saya menanyakan apakah Tuhan pernah. Abang menciptakan? Tidak pernah. Nggak pernah? Ya. Berarti ada Tuhan lain, ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti abang nggak monoteis. Berarti Tuhan abang bukan Tuhan Ibrahim. Tapi sebelumnya. Berarti abang ajaran dewa-dewa. Politeis itu jatuhnya bang. Di dalam kalau saya tunjukin di Bible Tuhan yang menciptakan kejahatan gimana bang? Oke, coba tunjukkan dulu, setelah itu saya akan sanggah. Baik. Ini ya, saya buka ya bang ya. Ini dari Textus Receptus Bible, KJV versions. Saya buka di Isaiah nomor 45. Nomor 7. Nih ya, saya translate ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ini dia bilang dia menciptakan kejahatan. Ini Tuhan yang monoteis. Dia menciptakan segalanya. Nah, tiba-tiba ajaran abang, Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Ada dewa lain yang menciptakan kejahatan. Berarti abang nggak monoteis, gitu loh. Silakan dibantah ayatnya bang. Oke. Sewaktu-waktu di dalam Alkitab itu ada cerita yang namanya menara Babel. Waduh. Iya, ini menara Babel. Ini abang ngebantah ayatnya pakai angan-angan macet-cita lagi nih. Kejadian, dalam kitab Kejadian ini bang. Ini ada bang, ada kisahnya dalam kitab Kejadian. Enggak, ini abang memperjuangkan kepaganan abang nih. Abang setuju nggak kalau Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan abang ada kuasa di luar Tuhan abang yang menciptakan kejahatan? Sekarang saya tanya bang, ketika Tuhan menciptakan kejahatan, manfaatnya itu apa? Untuk parameter kebenaran, untuk parameter kebaikan. Karena kalau nggak ada kejahatan, kebaikan nggak ada. Oke. Berarti Tuhan tidak adil dong? Loh, justru ada kejahatan makanya adil. Kalau baik semua di dunia ini bang, kejahatan nggak ada, baik itu nggak ada bang. Oke, jadi kalau misalnya parameternya diukur dari kejahatan untuk menentukan
baiknya. Nah, ya seandainya saya dan kamu ya, kamu berbuat kejahatan, kemudian ada saya. Kebaikan yang saya miliki ini dapat diketahui kalau misalnya ada kejahatan. Ketika kamu memukul saya dan saya tidak membalas, berarti itu menandakan bahwa saya baik. Abang baik, betul. Ya, tetapi ketika Tuhan menciptakan semua ini, apakah Tuhan itu adil? Ya, justru adanya kejahatan itu keadilan sekarang untuk yang berbuat baik. Sekarang begini, ketika misalnya kamu kan mengatakan Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, kejahatan yang dimaksud itu adalah ketika saya berbuat jahat, apakah itu bersumber dari diri saya sendiri atau bersumber dari Tuhan yang menciptakan kejahatan dalam diri saya? Bersumber dari free will yang diberikan terhadap kita. Free will dari nafsu kita. Dari kita. Nah, abang mesti membedakan antara menciptakan dan membuat. Abang tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ya, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Membuat? Kemudian membuat itu bersumber dari sesuatu yang sudah ada. Ada modalnya, ada bahan bakunya. Ya, sekarang abang udah paham kan bedanya antara menciptakan dan membuat. Nah, sekarang saya tanya lagi, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Masih ke mute tuh bang? Jangan di mute dong bang. Bukan saya bukan moderator di sini. Musik tak mute, jangan isu YouTube. Ada musik. Nggak paham dari tadi bicara apa aku bilangin. Ada musiknya bang. Jangan dekat-dekat sama odong-odong bang, nanti kedengeran lagunya. Ya, tadi saya juga katakan kan sebenarnya sama sih free will sebenarnya. Jadi kita itu diberikan kehendak ya untuk menentukan hidup kita. Jadi dari pertama ya saya jelaskan di dalam Kejadian ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu mengatakan kepada mereka begini, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon yang ada di taman ini tidak bolehlah kamu makan. Itu diberikan kehendak dong untuk memilih, menentukan. Dan di situ beliau menciptakan kejahatan berarti. Bukan. Iya dong. Dengan dibuatnya larangan, bang, dengan dibuatnya larangan, konsekuensi logisnya berarti ada yang nurut sama tidak ada yang nurut. Jadi kejahatan itu bersumber bukan dari pencipta, tapi kejahatan itu bersumber dari ciptaan. Tuhan ini udah baik sama kita loh. Oke, tapi dengan dia membuat larangan, berarti udah ada kejahatan di situ. Abang paham nggak sih? Tapi pelaku kejahatan kan utama bukan Tuhan. Iya betul. Saya dari tadi nggak nuduh Tuhan abang melakukan kejahatan. Berarti nggak pas bang kalau dikatakan Tuhan itu menciptakan kejahatan. Lebih tepatnya dikatakan manusia yang menciptakan kejahatan dari diri manusia. Karena jadi manusia juga punya kuasa untuk menciptakan. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta. Bukan. Kalau misalnya dijadikan patokan seperti itu, sekarang begini. Apakah kalau abang mengatakan seperti itu, lah mengapa juga misalnya Tuhan itu, yang bagaimana yang kamu katakan tadi? Coba diulang. Pokoknya saya nggak kedengar tadi suaranya. Yang mana? Ya udah saya ajarin. Ini kesempatan dakwah saya. Saya kasih tahu. Tapi abang jangan nyontek ya. Nggak ada yang menyontek kamu. Oke. Kalau di Islam bang, Allah Subhanahu Wa Taala ini maha pencipta, maha kuasa, maha tahu dan maha segalanya. Jadi detik dia menciptakan manusia dan memberikannya free will, konsekuensi logisnya Allah ini menciptakan baik dan buruk secara tidak langsung. Jadi situlah bukti Allah ini maha adil, maha bijaksana. Gitu abangku. Ya, itu di Islam ya. Intinya begini, triggernya itu dari diri manusia, dari nafsu manusia. Betul, free will ya kan? Ya walaupun ada free will, tapi intinya tetap saja triggernya dari manusia. Membuat, yang membuat, tapi yang menciptakan siapa? Ya, tapi kan bang di samping Tuhan menciptakan kan sebenarnya begini juga. Oke lah, memang sangat wajar bila dikatakan bahwa ada kemungkinan berpotensi untuk menimbulkan kejahatan. Tetapi
nggak sekedar hanya menciptakan kemudian selesai, tapi ada suatu perintah atau aturan atau ketentuan yang dikatakan. Betul. Ya kan? Di kami itu nggak serta-merta kita mengatakan terus kalau betul kita mengatakan seperti di kami itu karena adanya Al-Quran dan Rasulullah itu kami tahu yang mana yang benar yang mana. Nah, makanya kan ada intinya ada aturan-aturan, ada anjuran-anjurannya. Betul. Misalnya enggak, tapi balik lagi nih, saya ulang nih, kita lompat ke 45 menit yang lalu. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Itu diciptakan. Nah, saya jawab begini, secara tidak langsung, secara tidak kan langsung. ini nyontek. Secara enggak. Bukan. Saya punya Abang ngulangin kalimat saya letter-let loh, secara tidak langsung. Secara tidak langsung memang. Katanya nggak nyontek. Itu bukan Tuhan, tetapi yang menjadi pemicunya itu dari manusia. Iya, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Secara tidak langsung. Masya Allah, Abang udah ketauhid-tauhidan, alhamdulillah. Ya, jadi kalau samawi Bang, kalau Tuhannya satu begitu Bang. Kalau Abang yang abang pahami, Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan, berarti ada Tuhan lain atau ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Itu konsep dewa-dewa Bang. Kalau Abang nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau Abang nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Itu konsep kepaganan Bang. Makanya saya luruskan, ini samawi gitu loh. Yang pertama kan tujuan Tuhan kan pertama begini. Dia kan tujuan yang utama itu kan dia bukan menginginkan tentang kejahatan tapi kebaikan, benar nggak? Oh, nggak ada Tuhan yang mau ada kejahatan Bang, itu bukan Tuhan namanya. Nah, memang nggak ada, Iya, betul. Karena itu yang saya maksudkan tadi. Kenapa betul. saya mengucapkan bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan kejahatan? Karena begini, otomatis konsepnya begini. Pertama, saya ini sudah buat aturan lah sama kamu. Saya menginginkan misalnya kamu ini sekolah, ya kan? Saya menginginkan kamu sekolah. Tujuan kamu sekolah ini apa? Supaya kamu jadi anak yang pintar, supaya nanti di kemudian hari kamu jadi anak yang berhasil. Nah, mengenai tentang kalau saya berbuat salah nantinya, saya melanggar perintah orang tua saya, dihukum. Dengan cara saya nggak bisa masuk sekolah, saya bolos. Nah, itu kan di luar dari misalnya harapan orang tua saya kepada saya. Soal harapan iya, tapi kalau soal diizinkan. Maksudnya Tuhan mengizinkan. Iya, karena Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu. Jadi Tuhan mengizinkan. Makanya begini Bang, Tuhan punya kehendak, tetapi ketika manusia ciptaan ini tidak mau mendengar kehendaknya, ya udah, dia biarkan aja. Itu intinya. Makanya iya, tapi sebenarnya dia berarti Tuhan Abang menciptakan kejahatan ya Bang ya? Abang setuju dengan Yesaya chapter 45 nomor 7 ini ya? Yang dia mau awalnya itu manusia itu tidak seperti misalnya orang-orang yang berbuat jahat. Dia tidak mau manusia berbuat jahat awalnya, tetapi apabila manusia tidak mematuhi keinginannya, maka ya oke, dia membiarkan karena sudah ada kehendak manusia yang ingin. Jadi kalau misalnya dipaksa itu enak nggak Bang? Oh, ada yang dipaksa enak, ada yang enggak. Saya paksa Abang untuk mengikuti kehendak saya, enak nggak Bang? Kalau dipaksa ada yang enak, ada yang enggak Bang? Ya intinya tapi tetap namanya paksaan, ada yang bersifat tidak enak kan? Ada sifatnya nggak enak, tapi kadang-kadang dipaksa enak juga. Ya oke. Itu pun kalau Abang mau turuti, Abang mau memaksakan diri. Tetapi intinya konsep paksaan ini tidak selalu bersifat enak, tetapi ada yang sakit juga ya. Tapi ada enaknya juga dipaksa Bang. Tuhan sifatnya tidak pernah Contoh nih Bang Blender mau maksa nih, Bang Jip nih saya transfer 2 juta, dia maksa transfernya, kan enak juga Bang. Kalau itu lain juga Bang, lain cerita. Oh, oke. Tapi kan maksa, kan enak. Ya ini dalam hal misalnya begini. Bocil dari tadi udah, aduh bocil ditungguin odong-odong di depan sana Cil, bocil, woi. Odong-odongnya udah nyampe tuh, sana naik odong-odong. Tadi kok pusing dengernya. Enggak, nih komennya pikirannya udah kemana-mana, makanya saya lurusin. Maksa troll transfer, bukan maksa apa-apa ya. Aduh, Iwan Villa nih di Stras 1 pagi siang nih. Itu intinya, kalau ada manusia yang lebih memilih kehendaknya sendiri daripada mendengarkan kehendak Tuhan, ya itu salah manusia sendiri. Tuhan sifatnya tidak pernah suka-suka memaksa orang. Sama kan di dalam Quran surat Al-Baqarah misalnya, saya kutip ya. Di situ kan dikatakan, percuma Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada orang kafir apabila mereka tidak mau mendengarkan. Itu kan pertama diberikan kesempatan pertama. Tetapi karena mereka tidak mau mendengar, maka Allah menutup pintu hati mereka. Nah itu kan Bang, sama juga. Jadi sifat Tuhan itu tidak pernah memaksa. Dia berikan kelonggaran. Ya, ini poinnya, ini kita poinnya kemana sih Abang? Ini abang saya suka deh. Abang nih kelihatan banget umur abang ngomongnya banyak tapi isinya sedikit. Coba langsung kadang-kadang kalau ngomong tuh ke poin gitu Bang.
Ya itu intinya, kejahatan tidaklah pernah diinginkan oleh Tuhan, tetapi kalau manusia menginginkan kejahatan, Tuhan akan membiarkan. Mengizinkan, kalau di saya mengizinkan, bukan membiarkan. Ya, itu aja. Jadi Tuhan Abang menciptakan kejahatan ya? Dia ciptakan kebaikan pertama, tetapi apabila ada orang yang secara harapan memang tidak akan pernah bisa dia inginkan adanya kejahatan, tetapi apabila manusia itu terus mau membangkang, tidak mau mendengarkan. Iya, ini saya nggak ngomongin soal membuat, melakukan, menginginkan, enggak. Yang saya tanya, Tuhan Abang menciptakan kejahatan enggak? Enggak ada, itu datang dari manusia. Itu pilihan manusia. Oh, berarti Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan? Iya, karena tadi kan saya sudah bilang harapannya ini kan pertama. Berarti Tuhan Abang nggak maha kuasa ya, nggak maha pencipta ya? Bang, kalau seharusnya ketika pertanyaan ini timbul itu mengarah ke begini, Bang. Kenapa Tuhan itu tidak mampu menahan hati manusia sehingga tidak berdosa? Itu seharusnya, Bang. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia tidak pernah membuat hati manusia itu untuk mendengarkan dia? Nggak, Abang jangan lari-lari. Berarti Tuhan Abang tidak maha pencipta ya? Bukan tidak maha pencipta. Ini udah masuk lagi pagannya. Dibiarin 5 menit, masuk lagi pagannya. Saya kan bilang tadi harapannya tidak pernah seperti itu ya. Saya nggak ngomongin harapan, Bang. Saya ngomongin siapa yang menciptakan. Cita-cita dan harapan dan angan-angan terus diomongin dari tadi. Secara tidak langsung. Dibilangin naik odong-odong aja udah sana kok ah. Secara tidak langsung sebenarnya begini kan, tadi kan kita udah sepakat nih. Jadi iya, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Ini ya Allah, udah sejam ngomongin. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Saya akan tetap jawab, Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat. Itu bukan pertanyaan saya. Iya, dia tidak pernah mereka-rekakan. Itu mereka-rekakan, paham tak arti mereka-rekakan? Menggambarkan, menginginkan. Iya, dia tidak pernah menginginkan itu. Yang dia inginkan awalnya itu. Saya nggak nanya apa yang diinginkan. Yang saya tanya, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak, justru ketika saya mengatakan dia tidak menginginkan kejahatan. Iya, udah berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Bang, definisi maha pencipta apa, Bang? Iya, tapi bukan berarti dia menciptakan kejahatan kan? Maha pencipta itu artinya dia menciptakan segalanya, Bang. Iya, tapi bukan berarti kejahatan dia ciptakan juga, Bang. Kejahatan timbul dari manusia sendiri, Bang. Kejahatan sekarang kan saya sudah jelaskan tadi. Harapan kan setiap orang. 3 menit lagi, 3 menit lagi saya angkat bendera nih. Anda saja sebagai manusia biasa, pastilah Anda menginginkan kebaikan dalam hidup anak Anda. Sekalipun ada kemungkinan anak Anda akan tidak mengikuti aturan yang Anda buat. Tapi pertama, harapan Anda nggak mungkin yang tidak baik, tapi pasti baik kok. Itu yang saya bicarakan di sini. Ya sudah, kalau kamu misalnya nggak mau dengar apa yang saya narasikan, nggak apa-apa juga. Bukan, saya bukan Tuhan, Bang. Silakan, pertama saya bukan Tuhan. Yang kita lagi bahas ini, Tuhan Abang maha pencipta nggak? Secara definisi, maha pencipta itu menciptakan segalanya. Kalau Abang bilang detik pertama Abang bilang Tuhan saya maha pencipta, detik kedua itu Abang bilang Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Jadi maha pencipta atau enggak? Dia tidak pernah menciptakan kejahatan. Bukan berarti itu mengatakan bahwa dia bukan maha pencipta. Saya ditabrak lagi, capek banget. Ini di Yesaya nomor 45 nomor 7, ini dibilang loh Tuhan Abang menciptakan kejahatan dan melakukannya. Pakai mau ngeyel lagi loh. Ya udah bela deh pagan Abang, terserah deh. Ya terserah kamu itu. Gantian deh. Kak Hadijah, saya mau zuhur. Oke lah. Saya mau sarapan dulu nih ya. Saya mau makan dulu. Yaudah main odong-odong aja sana Dek ya. Jangan nekat debat lagi ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Diam aja dulu Natali, diam aja dulu. Ya udah Dek, naik odong-odong Dek. Diam aja dulu Natali. Saya mau makan dulu. Yaudah. Keliling kota ya Dek ya, naik odong-odong Dek. Bang Blender, Bang Zuma, Kak Khadijah, semua izin zuhur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Blendernya? Mana lagi nih coten-coten nih?
Mungkin pada melakukan sholat kali Kak. Oh iya. Tapi memang heran ya tadi ya. Dalil udah dikasih. Pergi dia. Dia nih odong-odong. Ini odong-odong? Iya. Ini odong-odong dia. Ini odong-odong dia. Ya. Pergi dia nih odong-odong. Pergi dia? Memang. Waduh. Cuman ya jangan terpancing lah. Kemarin aku udah sama siapa dia itu ya? Sama aku. Lama juga sih. Emosi juga aku sama dia itu. Dia cuma ngomongin doang Bang. Jadi dia bermain dengan kata-kata doang itu. Jadi dikerjain doang. Padahal dia paham kok. Dia padahal dia paham. Cuma ngerjain, main berkata-kata aja. Kalau Oten, ya kalau bermain, kalau Oten kan kita tahu lah. Cuman Natali emosi tadi, Natali. Natali emosi. Lah dia bodohnya lo kebangetan gitu loh. Dia mode anjing, ya udahlah. Ngapain mode anjing liar dibaikin kan? Iya. Cara sama dia nggak dapat poin. Entah apalah omonganku dipelintir aja udah baik dia pelintir, omonganku dipelintir. Apa aku dipelintir sama dia? Dia orang suruhan itu, orang suruhan. Ya apalah orang suruhan itu. Cuman karena nggak ada Oten, kalau sama aku udah tadi dibalik sempak Yesus ada apa? Ketepak selesai. Berserak kalau itu berserak dia pun. Dibalik sempak Yesus ada apa? Selesai. Selesai. Dari tadi Oten pun nggak ada. Cobalah kalau pertanyaan aku dibalik sempak Yesus berserak. Berserak. Kalau itu udah meninggal. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Benar? Amin katanya. Amin. Diaminkan ya. Oke. Firman telah menjadi manusia. Benar? Amin. Oke. Inilah dasarnya. Kau menuhankan Yesus. Benar? Amin. Amin. Baik, dikorelasi dari ayat firman Yohanes 1:14 dengan Yohanes 1 ayat 1. Nah, dari sinilah aku yang nggak paham. Karena dua ayat ini menyambung. Salah satunya yang di awal pada mulanya, di Kejadian pada mulanya juga. Terus kemudian di sini antara firman dan Allah. Ya, di Yohanes 1:14 juga ada firman. Nah, di John 1 ini ada di situ kata Allah. Pertanyaannya, di balik sempak Yesus ada apa? Berserak. Berserak. Kena lambung. Langsung. Kena lambung. Di balik sempak Yesus ada apa? Langsung nggak bisa bergerak, diam. Dulu siapa ya kayak gitu ya? Si Yudas Iskariot dulu kayak gitu ada. Yudas Iskariot, berserak lah. Kenapa? Yudas Iskariot jauh banget zamannya. Iya kan, itu kan dulu ada kan, Natali kan? Iya, Yudas Iskariot di Komal Pandi dulu yang dia begitu naik, dikirim gip 3, langsung 3,5 buah. Ya siapa ini? Wah, keras sekali. Aku pun terkejut, siapa ini? Wah, jatuhkan mental aku bah. Buah. Ya. Naik 3,5 tiba-tiba aku ini kereta api paus semua. Iya, mak siapa ini aku nggak kenal. Kok sok paten kali? Aku mau cari blender. Aku mau disuruh 5 blender deh. Mak lantam kali menurut lo bah. Main lah. Bilang. Siapa nih? Yanci monitor. Yanci. Oh Yanci. Pecah piring gue gara-gara pecah piring hanya ngurusin kalian aja naik nggak bercakap. Pecah piring gue hanya ngurusin kalian aja naik nggak bercakap. Tahap aja pun berserak semua piring. Habis piring di rumah. Habis. Asik naik nggak bercakap. Serak semuanya. Habis piring semua udah hancur dah. Iya. Naik ke atas bukannya bercakap. Pening kepala punanya ya. Serak semuanya. Disuruh cakap aja pun payah. Monitor sama Mora. Assalamualaikum. Sama Mora. Waalaikumsalam. Ya bang. Aku bukan Oten bang. Iya. Oke. Jadi siapa? Oten, Samsul, Walias. Walias bukan? Walias.
Jadi saat itu terkejutlah aku. Ya, ini siapanya ini? Ya mak, aduh mak Jang. Oke lah, mainlah. Tapi karena kau nantang akulah bertanya sama kau. Oke, akulah dulu tanya, itulah. Di balik sempak itu ada apa? Diam, diam, nggak bisa ngomong, senak perutnya. Ada 2 menit 3 menit diam. Jawablah. 1 jam nggak bisa jawab. Kau menghujat. Di mana aku menghujatnya? Di manalah aku menghujatnya? Pertanyaanku tentang kemanusiaan. Tuhanmu kan manusia. Firman telah menjadi manusia. Salahkah aku bertanya kemanusiaan? Jawab sajalah nanti.